Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Arga di sini. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai materi aljabar. Materi yang akan kita pelajari yaitu memahami pembagian bentuk aljabar. Baik, operasi pembagian bentuk aljabar sama halnya dengan pembagian bilangan bulat. Untuk menyelesaikan pembagian bentuk aljabar, langkah pertama yaitu kita harus mengetahui faktor persekutuan dari bentuk aljabar tersebut. Dalam pembagian untuk aljabar, langkah pertama yaitu merubah menjadi bentuk pecahan di mana penyebutnya adalah pembaginya. Nah, di sini kita harus mengetahui yaitu A per B di mana A itu pembilang dan B penyebut. Maka penyebutnya adalah pembaginya. Nah, kemudian menentukan faktor persekutuan dari kedua bentuk aljabar berikut. Nah, ini ada contoh yaitu AN dibagi A. Nah, di mana A ini itu akan menjadi yang dibagi. Jadi A ini menjadi penyebut, jadi di bawah sini. Jadi AN bagi A sama dengan AN ini dibagi A. Jadi yang dibagi di bawah atau sebagai penyebut. Nah, ini karena sama. Nah, dibagi A itu 1 kali N yaitu N. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal dan pembahasan. Di sini tentukan hasil pembagian bentuk aljabar 15P kuadrat dibagi 3P. Nah, yang pertama kita tuliskan soalnya di sini. Lalu kita cari koefisien yang sama. Itu ada koefisien 15 dan 3. Nah, kita bisa masukkan ke dalam kurung 15 dibagi 3 di sini. Kemudian ini P variabelnya. P kuadrat dibagi P sama dengan 15 bagi 3 yaitu 5. Dan P kuadrat dibagi P yaitu P. Maka hasilnya ini. Nah, jika ada yang bingung kenapa P kuadrat dibagi P sama dengan P, nah ini ada penjelasannya. Nah, P kuadrat karena ini dibagi, kalau dibagi itu pangkatnya ini dikurangi. Karena P itu kan sejatinya punya pangkat 1. Seperti ini. Nah, jika dibagi itu dikurang. Kalau dikali P kali P, maka kan P kuadrat. Kenapa? Karena ini kan P pangkat 1. Lalu yang ini P pangkat 1 dikali jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jika dibagi perlu diingat ini jadi dikurang. Jadi sama dengan P pangkat 1 atau P. Jadi hasilnya 5P. Lanjut untuk soal nomor 2. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar 8M pangkat 5N kuadrat dibagi 2M pangkat 3N. Nah, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama kita lihat soal terlebih dahulu. Karena ini sudah terlihat yaitu ada variabel M dan N. Ini sama. Kemudian kita cari koefisiennya. Di sini ada 8 dibagi 2. Itu kita langsung masukkan ke sebelah sini atau di dalam kurung 8 bagi 2 yaitu 4 di sini. Kemudian ini ada M pangkat 5. M pangkat 5 sama M pangkat 3. Di M pangkat 5 dibagi M pangkat 3 yaitu karena pembagian yang perlu kita ingat pangkatnya ini dikurangi. Jadi M 5 kurangi 3 itu M pangkat 2. Lalu tulis di sini. Kemudian di sini kita cari N kuadrat dibagi dengan N. Kemudian kita masukkan sini dalam kurung. Nah, kita operasikan yaitu N kuadrat dibagi N yaitu N-nya punya pangkat 2 dan 1 di sini. Jadi N kuadrat dikurangi pangkatnya dikurangi 1 jadi N. N pangkat 1 atau N. Jadi hasil dari ini 8M pangkat 5N kuadrat dibagi 2M pangkat 3N yaitu 4M kuadrat N. Selanjutnya kita masuk soal nomor 3. Yaitu tentukan hasil pembagian bentuk aljabar dari 4A kuadrat BC kuadrat ditambah 8A pangkat 3 B kuadrat C pangkat 3 lalu dibagi dengan 2ABC. Nah, kita lihat soalnya tadi. Jadi ada 4A kuadrat BC kuadrat ini dibagi dengan 2ABC, kemudian 8A pangkat 3 B kuadrat C pangkat 3 bagi dengan 2ABC juga. Nah, kita kelompokkan di sini ada 2. Nah, untuk hasil ini kita bahas di bawah nih. 4A kuadrat BC kuadrat dibagi 2ABC. Yang pertama 4 dibagi 2. Ini kan karena variabelnya sudah sama ya, BC semua. Jadi kita langsung mencari koefisiennya. Jadi 4 bagi 2 yaitu 2.
Kemudian ada variabel A, di mana A kuadrat dibagi dengan A. Maka A kuadrat kan pangkat 2 dibagi A, jadi pangkatnya dikurangi 1 menjadi 2A, A saja. Karena A pangkat 1 nggak perlu ditulis ya pangkatnya, jadi A saja. Kemudian ini ada B bagi B, yaitu bisa hilang atau bisa dicoret seperti ini. Kemudian ini hilang. C kuadrat dibagi C, yang artinya C pangkat 2 dikurangi pangkatnya dikurangi 1. Jadi C pangkat 1 atau C saja. Nah, untuk hasil dari 4A kuadrat BC kuadrat dibagi 2ABC yaitu 2AC. Kita langsung ke yang 8A pangkat 3B kuadrat C pangkat 3 dibagi dengan 2BC. Nah, karena ini variabelnya sudah sama yaitu ABC dan ini sama-sama ABC, kita bisa langsung membagi. Itu yang pertama kita bagi koefisiennya dulu. 8 dibagi 2 itu 4 di sini. Kemudian kita cari variabelnya yaitu A, yaitu ada A pangkat 3 di sini dibagi A, yang artinya pangkatnya dikurangi 1. Karena ini cuma A itu pangkat 1. Jadi A pangkat 3 kurangi 1 yaitu A pangkat 2. Ini ada 4, A pangkat 2. Kemudian ada B, B kuadrat dibagi dengan B, yang artinya pangkatnya dikurangi 1 menjadi B saja atau B pangkat 1. Nah, untuk yang C, C pangkat 3 ini dibagi dengan C. Jadi C pangkat 3 pangkatnya dikurangi 1, jadi C kuadrat. Nah, untuk hasil dari 8A pangkat 3 B kuadrat C pangkat 3 dibagi 2ABC yaitu ini 4A kuadrat BC kuadrat. Baik, kita langsung ke soal nomor 4. Tentukan hasil bagi 2x kuadrat tambah 7x plus 3 oleh x plus 3. Nah, di sini kita akan menggunakan pembagian biasa ya, atau yang sering kalian lakukan jika membagi bilangan-bilangan. Nah, di sini yang langkah pertama kita cari tahu x plus 3 ini dikalikan berapa. X plus 3 ini dikalikan berapa mendekati 2x kuadrat plus 7x plus 3. Nah, kita coba kalikan dengan 1 atau 1. Jika dikalikan 1 kan tetap ya hasilnya tetap x plus 3, nggak mungkin. Kita kalikan dengan x. Jika dikalikan dengan x, maka x kali x yaitu x kuadrat ditambah x plus 3 yaitu 3x. Masih agak jauh. Mungkin kita kalikan dengan 2x. Nah, 2x sini kita coba. Nah, untuk hasilnya yaitu 2x kuadrat karena 2x ya. 2x kali x. Ini 2x ini kali x yaitu 2x kuadrat. Kemudian ditambah 2x plus 2x kali 3 yaitu plus 6. Nah, tinggal kita kurangkan saja. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat jadi 0. Nggak perlu ditulis. Kemudian 7x kurangi 6x. Maka hasilnya x. Nah, karena x tidak bisa bagi ini, kita turunkan yang 3 ini. Jadi x plus 3 dibagi x plus 3. Maka hasilnya yaitu 1. Kemudian 1 ini dikalikan dengan ini lagi. 1 dikalikan x plus 3. Lalu muncul sini. Kemudian kita kurangkan lagi. X plus 3 kurangi x plus 3 yaitu 0. Jadi hasil pembagian dari 2x kuadrat tambah 7x plus 3 oleh x plus 3 yaitu 2x plus 1. Nah, untuk pengerjaannya seperti ini. Nah, setelah Bapak jelaskan beberapa contoh tadi, di sini Bapak menyajikan latihan. Itu ada 3 latihan yang bisa kalian buka di LKS halaman 83 nomor 1 sampai 3. Nah, ini untuk latihan kalian bisa kerjakan dan bisa dikirim ke Google Classroom. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.